Hai, bertemu lagi dan hari ini kita akan kembali berbicara tentang, leadership. Jadi melanjutkan apa yang kemarin sudah dibicarakan oleh Indira di Suara Siswa. Bagi yang belum nonton bisa nonton di Suara Siswa ya. Indira telah menyampaikan bagaimana salah satu, teori-teori dasar tentang leadership menurut, dia. Nah, hari ini kita akan menyambung kembali, tentang leadership, namun pada hari ini kita akan berbicara belajar leadership. Karena, kemampuan untuk memimpin itu suatu keterampilan juga dan apapun jenis keterampilan itu akan, dapat ditingkatkan melalui seringnya latihan dan belajar. Namun, hari ini kita akan belajarnya dari Mobile Legend. Hah? Mobile Legend? Serius? Itu kan games. Ya, kita akan mencoba mencari, hal-hal yang bisa dipelajari yang terkait dengan kepemimpinan atau leadership dari permainan Mobile Legend. Bersama saya Weda, saya seorang guru dan ini suara saya. Ya, sepertinya tadi agak sedikit kurang ya perkenalannya. Saya Weda, saya seorang guru, saya manajemen sekolah, dan saya seorang pemain Mobile Legend. Nggak pro-pro amat sih, tapi ya setiap season itu masuk di Mythic lah. Jadi kita akan berbicara tentang Mobile Legend dan mengaitkannya dengan, leadership, kepemimpinan. Sampai nanti di akhir video, harapannya kita bisa mulai memahami posisi diri dan menerapkan leadership seperti apa berbasis dari, permainan Mobile Legend. Ya, kita langsung saja berbicara tentang Mobile Legend ya buat teman-teman yang mungkin, bukan pemain Mobile Legend gitu. Jadi kalian berpikir, "Ah, apa sih Mobile Legend?" gitu atau, "Ini Wakase seriusan main Mobile Legend, ini Pak Guru seriusan lupa usia main Mobile Legend." Apalagi masih banyak, stigma-stigma bahwa Mobile Legends sebagai sebuah games itu hal yang tidak berguna, hal yang, membuang-buang waktu. Itu stigma banyak orang ya mungkin. Tapi kita harus percaya, zaman berganti, zaman berubah. Sekarang kita bisa belajar dari hal apapun termasuk games. Dan oleh karena itu pula mungkin, teman-teman mendengar bahwa salah satu cabang lomba dalam Semanbara Turnamen memperingati HUT SMA Negeri Bali Mandara, HUT di yang ke-12 di tahun ini, salah satunya adalah, Mobile Legends Championship. Ya, lomba Mobile Legends. Belum banyak sih sepertinya sekolah-sekolah yang, menjadikan Mobile Legends, pertandingan Mobile Legends sebagai salah satu lomba yang, dipertandingkan antar SMP. Dan Semanbara salah satu yang di tahun ini melaksanakannya. Dan hal ini saya pikir menyambut baik karena Mobile Legends sudah diakui sebagai salah satu e-sport yang sudah ada di jenjang Porsenidjar, kemudian sampai PON, dan kejuaraan internasionalnya pun sudah ada. Jadi kita akan langsung berbicara tentang Mobile Legends. Ya, Mobile Legends pada dasarnya adalah sebuah permainan, games online yang mempertemukan dua tim yang saling bertanding, di mana, tujuan utama dari tim ini untuk bisa dikatakan menang adalah menghancurkan turret base dari lawan. Jadi tujuan utamanya jelas, bagaimanapun caranya menghancurkan turret base dari lawan. Namun sebelum dapat menghancurkan turret base dari lawan, kita harus dapat menghancurkan turret-turret yang ada di sekelilingnya. Pertandingan ini 5 lawan 5 dengan, pemilihan strategi yang sangat banyak sekali pilihan strateginya yang sering disebut, meta. Jadi dari pilihan itu bagaimana caranya pemain tim kita dapat menghancurkan turret luar, outer turret, turret middle, kemudian inner turret dan turret utamanya atau base turretnya. Itu, singkatnya. Nah, dari 5 pemain di setiap tim itu akan memiliki role masing-masing. Sedikit perkenalan tentang role-role-nya ya. Jadi dalam role atau pilihan karakter hero, karakter yang akan digunakan oleh pemain itu ada yang menjadi gold laner atau penambang emasnya. Dia akan memilih lane atau jalur yang, minionnya akan bisa menghasilkan gold atau emas terbanyak. Kemudian ada yang akan memilih sebagai XP laner, jalur yang, menghasilkan XP terbanyak. Kemudian ada mid laner, jalur lurus menuju base, utama musuh. Dan ada yang menjadi roamer, roamer berarti berkeliling, keliling dari ketiga jalur itu. Dan ada yang menjadi jungler, jungler yang
tugasnya adalah memanen monster-monster jungle. Nah, itu 5 role yang dapat dipilih oleh setiap tim. Nah, dari situ kita biar tidak kepanjangan ngomong Mobile Legends, kita sambungkan aja ya langsung dengan kepemimpinan. Jadi setidaknya dari permainan Mobile Legends itu yang pertama harus kita tangkap bahwa dalam sebuah permainan pun yang harus diketahui itu adalah tujuannya, goalsnya. Maka tadi saya langsung menyampaikan bahwa goalsnya adalah menghancurkan turret musuh. Nah, dengan ini kalau kita kaitkan dengan kepemimpinan, kita harus mulai sadar bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki tujuan yang jelas atau visi yang jelas. Jadi modal awal seorang pemimpin harus punya visi. Jangan sampai pemimpin tidak memiliki visi. Jangan sampai seorang pemain Mobile Legends itu tidak tahu tujuannya apa menghancurkan base lawan itu, tapi terjebak untuk dapat membunuh lebih banyak, memperlihatkan kehebatan mekanik one by one, tetapi sudah membunuh banyak sampai maniac savage, akhirnya turret kita yang dihancurkan dan kita kalah. Itu semua nggak berarti. Jadi kembali, pemimpin harus mempunyai visi. Nah, untuk bisa mempunyai visi inilah pemimpin itu harus bisa melihat ke depan. Jadi jelas ini tujuannya kemana. Dengan memiliki visi, pemimpin yang notabene ya, tanggung jawab terbesar pemimpin itu kan dalam mengambil keputusan. Jadi ada atau tidak ada pemimpin itu terlihat dari suatu lembaga, suatu institusi, suatu organisasi itu dalam mengambil keputusan. Kalau seorang pemimpin dihadapkan dengan pilihan yang berat dalam mengambil keputusan, pemimpin yang memiliki visi akan memiliki garis lurus. Yang mana yang akan dipilih, yang mana yang akan menuju cara efektif untuk menuju visi. Itulah pentingnya visi. Dan dari sini, dari Mobile Legends kita belajar pentingnya kita memahami goals utama dari permainan, sehingga saat memimpin pun kita memiliki visi. Kemudian tadi saya sudah memperkenalkan role-nya. Jadi ada gold laner. Jadi biasanya yang gold laner ini akan diisi oleh typical hero marksman dengan jarak jauh. Jadi sehingga dia bisa bertempur melalui jarak jauh dan menghasilkan emas untuk timnya. Ada XP laner. XP laner biasanya diisi oleh typical hero-hero yang kuat, sejenis fighter. Jadi di situ anak-anak yang suka adu mekanik istilahnya menunjukkan kehebatan bermain hero itu di XP laner biasanya. Ini untuk meningkatkan XP dari tim kita. Kemudian mid laner biasanya dalam meta saat ini diisi oleh typical hero mage atau magic yang membuat sesuatu yang mungkin kalau bisa kita kaitkan dengan di kehidupan nyata itu hal-hal di luar dari hal yang bersifat fisikal. Itulah typical magic. Dan kemudian roamer. Nah, pemilihan roamer ini yang menjadi meta saat ini ada berbagai jenis roamer. Ada roamernya itu adalah tank. Tanker itu jelas badannya kuat. Jadi dia yang bertugas tahan badan ketika tim mendapat serangan. Ada yang sifatnya roamernya adalah support. Jadi roamer ini bisa memberikan support kepada keempat timnya untuk dapat melaju sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dan ada juga roamer yang sifatnya assassin, menghantui pergerakan musuh. Nah, itu pilihan-pilihan roamer yang tidak tertutup juga untuk jenis-jenis yang lain. Tapi yang meta saat ini lebih banyak seperti itu. Nah, dan terakhir jungler. Jungler ini yang paling cepat untuk bisa beradaptasi di semua lane. Ya, sampai di situ kita belajar dari teori kepemimpinan itu salah satunya adalah managing, mengatur. Jadi seorang pemimpin paling tidak bisa mengatur untuk anggota-anggotanya itu ada pada posisi yang tepat sesuai dengan kemampuannya. Jadi istilah kerennya itu right man on right place. Jadi marksman ya metanya adalah di gold laner. Kalau tiba-tiba dalam pemilihan draft pick kemudian marksman dijadikan di XP laner, apakah bisa? Bisa, tapi ya tidak efektif. Itu.
dan juga hal-hal lain yang sifatnya penempatan seseorang berdasarkan potensinya. Jadi pemimpin harus mengetahui karakteristik, tipikal, kelemahan, dan kelebihan dari seluruh timnya. Itu pemimpin yang mempunyai pandangan yang holistik. Jangan sekali-sekali juga pemimpin hanya berfokus pada kelemahannya. Oh, ini gold laner saya, marksman-nya ini pasti darahnya tipis. Tidak ingat bahwa serangannya keras dan jaraknya jauh. Jadi itu harus kita tahu kelemahan dan kelebihan. Itulah yang perlu dipelajari oleh seorang pemimpin. Yang kedua dari Mobile Legends. Nah, yang ketiga mungkin jadi yang terakhir untuk seri ini ya, supaya nanti seri-seri berikutnya kita bisa ngobrol lagi lebih lanjut. Yang ketiga, seorang pemimpin juga harus memahami potensi dirinya. Jadi dia tahu nih, saya tipikal apa sih? Gitu. Oh, saya ini seorang tipikal fighter nih. Saya suka berantem sendiri. Saya suka menjadi ujung tombak. Ya, jadi pemimpin bisa mengambil peran di XP lanernya. Atau oh, saya ini ada kelemahan nih, darah saya tipis itu misalnya, apapun darah tipis itu maksudnya, tapi hit saya bagus, serangan saya jarak jauh, oh saya akan menjadi gold laner. Itu kalau di Mobile Legends. Jadi mengetahui karakteristik diri sendiri. Dalam kepemimpinan, leadership pun hal ini harus selalu dipegang. Jadi seorang pemimpin harus memahami dirinya sendiri. Dalam hal ini, meskipun pemimpin itu belum selesai 100% dengan dirinya, paling tidak dia paham dirinya sendiri. Dan dia sadar dirinya sekarang sedang sebagai pemimpin. Dengan berbagai kelemahan dan kelebihan yang dia miliki, dia sadar dia menjadi seorang pemimpin. Itulah yang akhirnya dia gunakan untuk mencapai potensi terbaik dari dirinya. Itu dari posisi role-nya. Dan kemudian dengan mengetahui diri sendiri, mengetahui tim yang dipimpin, itu beranjak kepada makro game. Jadi dalam permainan Mobile Legends ini, makanya Mobile Legends itu salah satu permainan yang kompleks sekali ya. Tidak hanya secara mikro, tidak hanya 5 lawan 5 pemain, tidak hanya one by one, tetapi secara makro itu harus diperhatikan. Kita mempunyai map di sebelah pojok biasanya dalam permainan kita harus sesekali melihat map itu dan harus memahami apa yang menjadi sinyal dalam map tersebut. Lalu kaitannya dengan kepemimpinan apa? Makro game ini adalah menandakan visioner seorang pemimpin yang holistik. Pandangan pemimpin itu harus holistik. Tidak boleh pemimpin hanya memandang dari satu layar yang tampak saja. Tetapi pemimpin harus memahami hal-hal secara luas. Jadi, ketika Anda sebagai pemimpin, usahakan pandangan kita bisa lebih luas lagi dari pandangan orang-orang secara normal. Jangan berfokus pada hal-hal kecil. Layar HP kita dalam bermain Mobile Legends itu kecil, tapi di map itu kita bisa melihat seluruh land of down. Oleh karena itu, pemimpin belajar melihat map itu. Pergerakannya seperti apa. Jadi kalau melihat analisis SWOT-nya, SWOT, adanya tantangan dari luar, ancaman dari luar itu seperti apa. Kemudian adanya masalah-masalah seperti apa. Pemimpin harus peka. Saat melirik map kita sudah tahu ada masalah nih. Wah, ini sepertinya ada pergerakan menyerang gold laner kita. Pemimpin harus peka terhadap hal itu. Jadi jika Anda sebagai pemimpin dan merasa segala hal baik-baik saja, berarti Anda belum peka. Sekali lirik map dan ketahui apa yang sedang bergerak di luar ini. Oleh karena itu pandangan kita harus semakin luas, jangan sempit. Hal-hal detail, hal-hal kecil bagus untuk diperhatikan, tetapi pemimpin mempunyai tanggung jawab yang lebih besar untuk melihat sesuatu secara lebih holistik, sebagaimana dalam Mobile Legends kita kenal dengan macro game. Oke, kiranya hari ini kita berbicara itu saja dulu ya, untuk mengawali konsep leadership berbasis Mobile Legends. Mungkin di lain kesempatan, kalau video ini menarik dan banyak yang menonton, kita akan lanjutkan lagi menggali hal-hal yang lebih dalam tentang kepemimpinan dalam permainan Mobile Legends. Bagi Anda yang tertarik bisa ditulis di komentar ya, atau bagikan ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan hal ini
video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.